Hai semuanya, selamat datang di Line with HR, video podcast yang akan membahas tentang tantangan yang dihadapi seorang HR dan apa sih solusinya dari HR tersebut. Mungkin bisa dari narasumber kita, Kak Rere. Mungkin Kak bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Oke, halo semua, aku Rere. Aku adalah People Operation Supervisor di Depot Cempaka Putih, salah satu cabang dari Jago Coffee atau PT Satuan Teknologi Berjalan. Salam kenal. Halo, Oke, baik. Mungkin kita bakal membahas tentang tantangan yang kakak hadapin nih sebagai HR di Jago Kopi ini. Nah, misalkan nih kakak dari kakak sendiri sebagai HR, apalagi kakak menangani tentang sumber daya manusianya kan kak. Nah, tentang sumber daya manusia ini, apakah ada anggapannya entah masalah-masalah yang timbul dari si pekerjanya itu ketika bekerja, kira-kira apa aja? Oke. Mungkin aku mau jelasin sedikit. Di Jago ini kan kita nggak ada batasan yang dari 17 tahun sampai 30 tahun. Biasanya boleh banget bergabung sama kita. Jadi tantangannya itu tadi ya beragam usia, kelompok usia gitu. Terus juga mayoritas mereka adalah blue collar ya teman-teman. Blue collar itu kan bener-bener kita butuh maintain yang lebih gitu dibanding kalau kita kerja di corporate gitu kan. Lebih ke itu sih, lebih ke ngurus manpowernya, SDM-nya gitu. Mungkin kalau ada aturan-aturan kita kan HR berkaitan banget sama SOP ya gitu. Ketika menerapkan sebuah SOP pasti ada penolakan dari mereka. Nah gimana caranya supaya mereka bisa nerima SOP dengan baik dan mereka bisa berjalan bareng-bareng sama tujuan perusahaan gitu. Misalnya contohnya kayak gimana Pak? Misalkan nih, apakah di kendalanya dari kedisiplinan si pekerja atau gimana? Oke, jadi kalau kita tuh memang dari ke apa ya absen dan disiplin biasanya waktu dan attendance dan lab minutes, berarti keterlambatan mereka sama hadirin mereka. Nah jadi kita tuh wajib bisa mencapai target-target di setiap Depok tuh seenggaknya jagoan yang datang tuh bisa sampai 90% sampai 100% gitu. Dan pun menekan angka keterlambatan karena kan ini kan apa ya mobile barista atau penjual kopi keliling yang mana pasti ada waktu-waktu yang kita sebut dengan golden hour gitu ya atau golden hours yang mereka tuh harus nyampe ke sana dulu gitu di titik-titik yang memang ramai gitu. Nah itu sih yang paling benar-benar jadi tantangan buat kita supaya anak-anaknya tuh disiplin dan terus masuk gitu. mungkin Kak dalam menginstruksikan ke karyawannya, pas saya berbicara ke karyawannya, apakah ketika Kakak masih tahu ada penolakan keras dan bagaimana sih Kakak mengatasinya? Biasanya pasti ada ya namanya peraturannya itu pasti juga semua orang bisa nerima peraturan gitu kan. Apalagi kita kan jumlahnya tuh bisa sampai 100 sampai 130 orang dalam setiap cabangnya gitu. Dan saya kebetulan timnya 3 orang, jadi ada saya supervisornya, terus ada 2 lagi gitu kan people operationnya gitu. Dan biasanya tuh memang sepaket ya cowok cewek gitu karena kan pasti ada yang harus ngurus lapangan, ada yang harus ngurus administrasi gitu. Nah contoh kasusnya misalnya kayak ada suatu hari kita harus buat peraturan baru, biasanya tuh setiap contoh saya mau Ramadan di bulan puasa, namanya bulan puasa kan pasti penjualan kopi tuh kalau pagi sampai siang turun kan karena kita mayoritas umat Islam akan berpuasa. Nah kita buatlah peraturan baru yang mana sebenarnya itu menguntungkan buat kita nyebutnya jagoan teman-teman, buat jagoan gitu. Tapi balik lagi tadi ya karena mereka blue collar gitu punya daya paham yang benar-benar mungkin cuma mikir tuh jangka pendeknya gitu. Sedangkan kita ngebuat satu penolakan tuh mikir jangka panjang gitu. Nah pasti ada penolakan. Penolakannya itu biasanya merekanya protes ke saya langsung. Biasanya kayak pas lagi briefing gitu kan kita suka ada apel pagi sama siang gitu kan briefing. Biasanya mereka ada yang berani nyuarain langsung gitu. Ada yang lewat dari kapten. Kapten adalah PIC dari jagoan-jagoan. Jadi ada jagoan yang memang terpilih gitu yang bagus gitu kan track recordnya. Mereka kita jadikan pemimpin atau kita sebutnya kapten. Nah nanti mereka tuh menyuarakannya lewat kapten-kapten tadi karena mereka tuh punya program seminggu sekali tuh akan ada ngumpul bareng, kita nyebutnya hangout. Nah nanti di situ mereka akan discuss masalah lapangan, terus misalnya kebijakan apa nih yang cara buat terus mereka nggak setuju dan apa. Dan mungkin kalau dari saya nggak ngelihat sisi lapangannya gitu kan, jadi biasanya dari saran mereka akan kita diskusikan lagi gitu.
Jadi anggapannya si kapten ini menjadi penengah dari para jagoan dan pihak tim. Betul. Apakah selama mungkin kedepan atau siang itu kakak pernah nggak sih kayak tiba-tiba mengeluarkan ultimatum atau kayak mengancam mereka? Nanti kalau kalian nggak setuju, kalian keluar aja, atau mungkin dari merekanya yang kayak ya udah kami kalau kalian tetap bikin peraturan itu kami bakal mau kerja atau keluar aja lah, kayak gitu pernah nggak sih? Mungkin lebih ke bercanda ya, karena balik lagi kan tadi mayoritas isinya Gen Z ya kayak gitu. Kebetulan aku juga masih Gen Z kan, jadi cara pendekatan yang baik buat mereka adalah kita bisa jadi teman tapi bisa jadi atasan. Nah, pernah momen kayak kita lagi hangout bareng gitu, terus dia nggak setuju, terus saya bilang ya berarti kalau nggak setuju kamu mau GSP2 gitu. Nah, bisa kayak gitu, ya apa agak kayak gitu dong mainnya gitu. Biasanya lebih ke bercanda sih, tapi mereka tahu kok ketika saya bercanda itu memang SOP yang seharusnya kayaknya. Kalau waktu kakak melaksanakan tugas kakak itu banyak nggak terjadi diskon antar kerjanya atau kakak sendiri? Oh ya, kalau miskom pasti iya kan ya, karena namanya kita manusia gitu. Kadang pesan yang saya sampaikan ke kapten, terus nanti nyampe ke jagoan lainnya beda atau berubah atau bertambah gitu. Itu pasti ada gitu. Paling atas ini cuman kayak tadi, saya kan punya tim 2 orang gitu, karena mereka kan akan mimpin briefing kan setiap pagi dan siang. Nantinya dari sesi saya diskusi dengan kapten, nanti kita akan cross check lagi ke anggotanya kayak kan dia nerima info ini atau belum gitu, kaptennya nyampein atau belum, dari kapten ada yang dibingungin atau enggak. Jadi ya sejauh ini semuanya alhamdulillah selalu 2 arah ya pendiskusinya. Kalau itu mah terlalu rutin gitu. Jadi kira-kira nih berarti kakak sebagai HR di Jago ini kira-kira nih, untuk anggapannya skill yang perlu diperlukan, apalagi kan mereka kan kata kakak tadi blue collar, berarti kan otomatis perlu kesabaran yang lebih nih dari kakaknya sendiri. Nah kira-kira tuh apa aja yang diperlukan, skill-skill yang diperlukan untuk menangani atau menaungi para jagoan-jagoan ini gitu, sebagai HR? Di apa ya? Kalau aku bilang saya setiap depot kan pasti dinamikanya beda-beda teman-teman. Kebetulan di depot aku tuh skillnya sih menurut aku lebih ke komunikasi ya. Mereka tuh sangat-sangat suka ngobrol jagoannya gitu. Balik lagi tadi kita nggak bisa menempatkan diri sebagai atasan yang atasan banget dan teman yang teman banget. Kita harus bisa nyesuaiin kalau ya saya tuh bisa jadi atasanmu, tapi saya tuh temanmu loh gitu. Nah, terus tadi gitu. Terus mungkin kalau aku bilang lebih ke kepribadian kita ya, kita mau terbuka atau enggak sama mereka. Karena ternyata untuk kepribadian yang terlalu tertutup itu nggak akan bisa bonding sama mereka. Sedangkan kita setiap hari harus ngurusin 130 jagoan di hari ya. Jadi harus punya sosial energi yang luas, yang cukup banyak gitu. Terus paling critical thinking sama problem solving ya, itu penting banget karena kadang mereka ini punya masalah-masalah lapangan yang kayak misalnya sama kompetitor lain gitu. Sebut ya beberapa brand lain mungkin teman pasti tahu ya ya juga betul. Nah biasanya tuh suka saling ikut-ikutan karena kan saya kebetulan jagonya adalah brand yang kalau menurut aku kita punya nama, kita punya pasar gitu. Jadi kalau kita ada di situ biasanya pembelinya bisa akan cenderung beralih ke kita. Nah jadi nanti tuh akan memicu sentimen dari yang lainnya gitu. Nah kadang ada yang sampai mungkin adu mulut gitu. Nah ini nih kadang tugas people operational officer ini harus benar-benar nyari solusi secepat itu kayak gitu. Jadi benar-benar harus spontan banget. Betul. Entah di lapangan yang mendadak-dadak gitu ya. Betul, harus dor banget. Tapi kan berarti kalau misalnya yang jagoan backup itu berarti istilahnya nggak ada perjanjian waktu. Ada shiftnya, dia simpang gitu dari jam 5.30 BTW 5.30. Udah 30. Tidak waktu. Masih. Shift HR juga sama, shiftnya jam pagi. Pagi banget ya. Shift jam 6 sampai jam 2. Makanya kalau dibilang kita tuh yang human resource banget tuh ya enggak, karena kita bukan corporate. Tapi ya tetap aja sisi human resource-nya mungkin kalau dijago lebih kayak kamu mau belajar membangun sesuatu gitu, belajar nguatin mental kamu dunia kerja kamu oke banget gitu buat jadi jago. Mereka tuh kan pagi sekitar 30 sampai 9.30 kalau backup. Karena setelahnya nanti kan kartunya akan tukeran sama reguler gerobaknya tuh. Namanya card center. Jadi mereka akan tukeran. Ini supaya gimana caranya dari sisi HR ya.
Nah, itu kan boleh ambil yang penting-penting. Kalau menurut kalian ini terlalu rahasia boleh di. Jadi dari si HR itu gimana caranya supaya kita nyebutnya card utilization atau penggunaan kartu di dalam depot itu tuh 100% keluar semua. Supaya dalam waktu 12 jam kerja itu ini kartu nggak nganggur. Makanya kita ada yang jagoan backup. Jagoan backup akan mengisi kartu jagoan reguler siang. Siang itu kan reguler masuk jam 10. Jadi pakai backup pagi dulu, backupnya pulang dibagi sama reguler. Pun sama reguler pagi jam 5.30 kan, pulangnya jam 2. Nah itu reguler backup sih yang akan masuk nyambungkannya kayak gitu. Itu buat manajemen, maksudnya itu kan istilahnya nggak langsung ke kantor atau emang ada absen kantor dulu 2.30 absen di Kita kantor? pakai talenta. Kita pakai talenta, semuanya berbasis kepada teknologi. Makanya Jago Coffee ini sebenarnya bukan F&B yang F&B banget, kita lebih ke teknologi. Jadi mereka tuh pakai teknologi, dari kita absen pakai teknologi. Jadi kalau mereka nggak di develop, mereka nggak akan bisa clock in. Jadi nggak bisa curang gitu ya, karena kan kalau kita absen manual yang buku atau apa gitu. Iya, sudah kadang itu mama kan. Terus mereka untuk bisa operasional itu punya aplikasi teman-teman yang memang dilakukan sama CEO Jago sendiri. Jadi aplikasinya itu nanti bisa mendeteksi mereka udah kerja berapa jam gitu. Terus pendapatannya gimana, tercapai atau enggaknya apa. Nah, semua di aplikasi itu. Kalau jadi jagoan itu ibaratnya lihat acuannya adalah si jagoannya. Kalau kita di operasional atau acara acuannya adalah paling kayak gitu. Magang tuh ada, tapi lebih ke ranah pusat. Balik lagi, kalau aku tadi adalah tim depot atau tim cabang gitu kan. Di pusat tuh suka ada bukan magang, tapi biasanya untuk rekrutmen di staff acara rekrutmen. Jadi buka suka banget buka kayak satu atau dua orang, karena kan kadang kita kan lagi ekspansi, lagi besar-besaran gitu buka depot. Biasanya butuh bantuan yang sumber SDM buat rekrutmen si jagoan-jagoan ini. Kita bisa nih baca rekrutmen jagoan. Iya. Karena kan cabangnya tadi kan banyak. Iya, tapi kalian di pusatnya. Spesifikasinya apa? Maksudnya apa harus ada kayak 1 tahun Pengalaman gitu. Mungkin pernah jadi anak magang juga kayaknya. Jadi kalian bisa coba nanti ada pengalaman ya. dulu. Tapi kalau mau coba aja kataku. Ini aja, follow aja LinkedIn-nya. Suka ada info ya, bener-bener. Kita mainnya LinkedIn kan, jadi nanti di situ suka ada info guys. Jadi suka ada info. Langsung. Iya. Baik dari yang ada tantangan-tantangan dari review oleh HR. bisa mempunyai Ya boleh. baik, mungkin dari kesimpulan dari podcast kita pada hari ini yaitu Jago Coffee itu merupakan suatu coffee shop di mana memiliki tantangan karena tadi mungkin dari umur 17 sampai 30 tahun ke bawah. Jadinya dalam organisasi tersebut terdapat banyak sekali perbedaan dari segi umur. Nah, mungkin solusi dari HR Karere tadi komunikasinya yang harus bisa menempatkan diri kapan menjadi atasan dan kapan menjadi teman juga. Dan juga karena mereka itu guru polar, jadi mereka lebih berfokus untuk mengurus jangka pendeknya, yaitu yang di lapangan. Kemudian guru polar mungkin juga karena tadi yang sempat disinggung Karere, kalau misalnya dalam satu depot itu mungkin ada lebih dari 100 karyawan ya Kak. Jadi ya komunikasi itu sangat penting sekali dimiliki oleh seorang HR. Adit bagaimana? Sudah terjawab semua mungkin. mana bikin gitu? Baik, mungkin sekian ya kalian. Terima kasih juga banyak. waktunya sudah mengisi video podcast kita dan sumber hebat dan keren kita pada hari ini. Mungkin bisa ditutup. Ya, terima kasih juga. Terima kasih sudah menyaksikan 9 with HR. Terima kasih.